sinergitas kolaborasi kita ya harus kita lanjutkan. Kami di pemerintah daerah berkolaborasi dengan LPMP gitu ya, dan juga dengan Bapak Ibu bekerja bersama-sama. Nah, tentu saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semua sudah mengikuti diklat dengan baik. Tadi dilaporkan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang sakit. Enggak ada yang sakit ya, sehat semua ya? Sehat. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang diharapkan. Amin. Amin. Yang diharapkan apa emangnya? Lulus apa tidak lulus? Syukur alhamdulillah kalau berharap lulus. Karena kalau panjenengan lulus, tugas berikutnya menunggu. Jadi bagi yang nanti lulus, tugas dan tanggung jawab berada di pundak Anda. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu nanti peroleh itu konsekuensinya adalah tanggung jawab. Tidak mudah. Saya pernah mengikuti diklat yang sama pada tahun 2015. Ketika waktu itu saya menjadi Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan. Sama seperti Anda, waktunya kurang lebih 6 hari gitu ya. Tapi tempatnya saya di hotel waktu itu. Dan alhamdulillahnya saya lulus. Saya dapat sertifikat. Tapi sertifikat saya tidak boleh digunakan waktu itu karena tim penilai angka kredit dari pejabat struktural itu minimal eselon 3. Sementara saya ketika Kasubag Kepegawaian kan eselon 4. Jadi punya sertifikat tapi tidak bisa menilai. Alhamdulillah. Saya hanya menjadi sekretariat saja. Nah, maka tadi saya tanya, doanya lulus atau tidak lulus? Lulus. Kalau lulus berarti nanti Anda punya beban tanggung jawab. Nah, sertifikat itu baru saya gunakan tahun 2017. Jadi tahun 2017 saya diangkat menjadi kepala bidang pendidikan non formal di eselon 3. Nah, itu saya baru bisa menilai. Sehingga ya saya tahu lah mengenai butir-butir penilaian angka kredit guru. Insya Allah tahu. Jadi buku 1 sampai buku 5 insya Allah sudah dibaca waktu itu. Ya saya itu lagi. Buku 1 tentang apa? Nah, buku 1 tentang apa? Apa? PKG. Penilaian kinerja guru. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan penajaman berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Karena saya pernah mengelola penilaian kinerja guru. Bapak Ibu sebagai tim penilai memiliki ketugasan melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian kinerja guru yang sudah dilakukan oleh asesor. Kan penilaian kinerja guru itu yang menilai asesor. Asesor itu ada di mana? Di sekolah. Asesor yang ideal itu satu asesor maksimal menilai kinerja guru itu 5 sampai 10, maksimal 10. Kalau lebih dari 10 sebaiknya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jabatannya minimal pangkatnya sama, tidak boleh lebih rendah, syukur lebih tinggi. Itu ya. Cuma permasalahannya begini, ketika asesor sebagai teman gitu ya melakukan penilaian kinerja terhadap temannya, itu bisa dibayangkan nggak? Bisa. Terbayang? Ya. Berani nggak menilai jelek kancani? Yang ada adalah baik dan sangat baik. Maka Bapak Ibu sebagai tim penilai angka kredit, ketika nanti dihadapkan pada hasil penilaian kinerja yang sudah dilakukan oleh para asesor dan dilampirkan dalam DUPA untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai, itu ya, ini supaya diperhatikan rubrik penilaian kinerjanya. Jadi bukan hanya sekedar melihat, oh ini sudah gini, lihat rubriknya. Tim penilai berhak menggeser penilaian asesor yang tadinya mungkin 4 menjadi 3, yang tadinya 3 menjadi 2. Ketika tim penilai sudah melihat rubrik, karena skor 1, 2, 3, 4, 5 itu harus dilengkapi dengan rubrik, bukan hanya sekedar kemudian melihat
gitu ya, melihat gurunya di kelas atau mengamati kemudian hanya main centang-centang, tidak, harus ada rubriknya. Nah, maka ini salah satu kiat yang nanti Bapak Ibu lakukan ketika melaksanakan penilaian kinerja yang diajukan sebagai dasar penilaian angka kredit gitu ya. Bapak Ibu harus memperhatikan rubrik dari penilaian kinerja itu. Bukan mempersulit, tidak. Karena kalau yang tepat pasti juga tepat. Ini dalam rangka untuk menjaga profesionalisme. Agar jangan sampai hanya sekedar formalitas. Gitu ya. Meskipun saya yakinlah Bapak Ibu guru punya kinerja yang baik. Tapi tidak semuanya. Karena dunia ini selalu saja mengikuti parabola normal. Jadi yang sangat baik itu pasti sedikit, yang sangat jelek juga sedikit, yang banyak itu biasanya di rata-rata. Di dunia ini yang kaya juga sangat sedikit, yang melarat banget juga sedikit, yang biasa-biasa yang banyak. Nah, maka harus bisa membedakan penilaian itu. Itu yang pertama berkaitan dengan penilaian kinerja guru. Buku kedua tentang apa? Ayo. Mbak, lu mau Pak? Min sudah bicara mengenai buku 1 sampai 5? Wah, rahasia dulu sih. Oh, 4 dan 5. Kalau buku 2 itu tentang PKB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan itu di dalamnya mengatur bagaimana seorang guru harus menjaga kompetensinya, meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya melalui sebuah pola pengembangan keprofesian berkelanjutan. Maka di sana diceritakan kalau kaitannya dengan penilaian angka kredit nanti ada bicara mengenai pengembangan diri. Nah, kalau kita bicara pengembangan diri, apa saja yang dinilai katanya? Apa yang termasuk dalam pengembangan diri? Diklat, kediklatan, workshop, ya, kegiatan kolektif, seminar, KKG, apa lagi? dan lain-lain. Ya, jadi percaya kan kalau saya tim penilai? Ya. Nah, berkaitan dengan pengembangan diri, Bapak Ibu, ada hal-hal yang mungkin nanti perlu kita pikirkan bersama. Dan inovasi-inovasi terutama mungkin teman-teman di LPMP, karena ini sungguh-sungguh sedang saya pikirkan. Dan ini bagi pemerintah daerah dimanapun, termasuk Bapak Ibu guru, sangat-sangat meresahkan gitu ya. Kalau misalkan dipikir itu meresahkan. Kalau kita bicara pengembangan diri dan itu kediklatan dan itu harus melalui sebuah proses yang diundang datang. Itu kejadiannya nanti guru diundang itu seumur hidup paling pol dia hanya diundang sekali. Karena gurunya banyak. Sementara ada ketentuan lain bahwa yang namanya PNS itu wajib 20 JPL per tahun mengikuti diklat. Itu bukan hanya guru, non guru pun sama. Apalagi guru dengan tuntutan angka kredit maka sangat membutuhkan kediklatan-kediklatan. Jadi jangan-jangan tahun yang akan datang itu guru tidak naik pangkat bukan lagi karena pengembangan profesi atau publikasi ilmiah, tapi bisa jadi juga karena pengembangan dirinya tidak terpenuhi. Ini harus kita pikirkan bersama. Karena apa? Karena sebuah diklat itu harus dirumuskan, harus disiapkan, harus disediakan tempat, maka biayanya mahal. Nah, sekarang kan sudah mulai berkembang namanya corporate university, di BUMN itu sudah namanya corporate university. Bahkan teori-teori belajar juga sudah berkembang, tidak lagi hanya pedagogi. Ada andragogi, bahkan ada yutagogi. Ya kan? Nah, artinya ketika nanti kita percaya dengan orang dewasa ini sudah memiliki konsep bahwa andragogi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi dengan didukung kemajuan teknologi di mana belajar bisa kapanpun, dimanapun menggunakan media apapun, ya kan? Berarti seseorang itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dimanapun, kapanpun, melalui media apapun. Maka pertanyaannya, apakah sebuah pengembangan diri yang nanti dinilai oleh Bapak Ibu itu harus berupa sertifikat diklat yang ditandatangani oleh pejabat tertentu yang menempuh
proses diklat sekian jam. Ini harus menjadi renungan kita bersama, karena saya yakin nanti Bapak Ibu tidak akan semuanya dapat giliran diundang, karena akan menghabiskan biaya banyak itu, habis biayanya. Tapi coba misalkan nanti lembaga penjaminan mutu dan para asesor dan para widya suara berperan sebagai misalkan semacam lembaga sertifikasi. Jadi pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu pelajari secara pribadi, secara individu melalui media apapun, mau YouTube kayak, mau Googling kayak, mau LMS, mau apapun, kita kan sudah terbiasa kemarin dengan belajar jarak jauh, ya kan? Nah kemudian kita merasa memiliki kompetensi itu, datanglah ke LPMP, saya uji Pak, silahkan saya diuji Pak. Nah ketika diuji, kemudian layak mendapat sebuah sertifikat yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh guru. Jangan-jangan itu akan membantu kita, akan membantu guru untuk memperoleh pengakuan terhadap peningkatan kompetensi yang tadi disebut dengan pengembangan diri tadi. Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Ini baru sebuah pemikiran saja, karena ya saya termasuk sangat-sangat mengkhawatirkan kalau ada Bapak Ibu guru sudah lama tidak naik pangkat. Kemarin Bapak Ibu ada dokumen di meja saya, ada seorang guru di kota, dia mau pindah ke luar DIY. Saya lihat dia diangkat pada tahun 2003. Sekarang 2022, guru SD S1, golongannya masih 3B. Coba dia hitung 2003. 2004, 2005, 2006, hitung sampai 2022 berapa tahun dia? Kok munggah-munggah ki kepiye gitu loh. Jadi pindah Nah, Mas mikir naik pangkat, Mas bendera sing penting saya itu ngajar, Pak. Nah, ini juga harus kita edukasi. Ini Bapak Ibu guru itu mengatakan begini, Pak, saya nggak penting naik pangkat, yang penting saya berkinerja baik, anak-anak menerima saya. Saya pangkat nggak ngurusi, Pak. Ya wes. Dia Pak naik pangkat terus, coba Bapak tanya, ngajarnya seenaknya Pak, karena tiap hari bikin angka kredit dia Pak. Jadi pekerjaannya bukan guru, pekerjaannya adalah membuat angka kredit. Tapi ada juga guru yang kerjaannya nggak bagus, angka kreditnya juga nggak bagus, jadi elek kabeh. Tapi ada juga loh guru yang kinerjanya baik, naik pangkatnya juga lancar. Jenengan pilih sing endi? Pilih sing endi? terakhir. Yang paling ideal itu ya jangan terlalu banyak alasan lah. Anda jadilah guru yang baik dan rajin membuat angka kredit, karena itu adalah hak Anda. Tapi hak itu bukan serta-merta diberikan, karena ada namanya prosedur, adanya tata cara. Ada namanya beracara, ini nggak bisa ditinggalkan begitu saja, harus ditempuh. Nah maka Bapak Ibu, ini bagian dari tugas Anda sebagai tim penilai, bagaimana mengedukasi, memberi dorongan kepada Bapak Ibu guru kita, agar apa? Agar memiliki kemauan, gitu ya. Apa tuh gue? Makanya aku takon pengen lulus pora. Lulusnya apa sanggane? Tapi di antara yang berat itu berarti ada kemuliaan, ada kebanggaan di dalam diri kita. Jadi saya sarankan Anda berdoalah semoga Anda lulus, karena nanti di dalam tanggung jawab yang demikian besar itu, di dalamnya juga ada kebanggaan, ada kemuliaan bagi Bapak Ibu sebagai tim penilai. Buku 2 ya. Jadi Bapak Ibu nanti hati-hati ketika melaksanakan penilaian itu. Tapi biasanya kalau dari pengembangan diri lancar lah, karena dilihat sertifikat, tanda tangannya siapa, sudah dilegalisir, sah. KKG, kegiatan kolektif melalui MGMP itu biasanya juga mudah lah. Nanti ada surat tugasnya, ada laporannya, kan begitu? Buku 3 tentang apa? Pedoman. Iya po. Penyelenggaraan diklat calon tim penilai. Kalau buku 3-nya itu justru berkaitan dengan Permenpan RB nomor 16 itu sendiri. Nah, di sana di Permenpan 16 tuh tahun 2000 berapa? 2009.
Nah, di situ diatur bagaimana guru itu naik pangkat, diatur dengan apa namanya? Pola angka kredit. Jadi Bapak Ibu berbahagianya kalau guru itu tidak terlalu pusing karena semua jabatannya sudah jabatan keahlian, sehingga backgroundnya minimal S1, sehingga jenjang jabatannya jelas. Pertama, muda, madya, utama. 3A, 3B masih pertama, ya toh? 3C, 3D muda. Jadi Bapak Ibu guru kalau ingin muda terus sudah berhenti saja di 3D. Sampai pensiun Bapak Ibu akan mendapat sandang sebagai Guru muda. guru muda. Jadi guru muda terus. Nggak pernah Pak, saya tua. udah 60 tahun, orang apa-apa, kowe guru muda. Ya, jadi ada guru yang tidak mau naik pangkat karena ingin menyandang sebagai guru muda. Setelah dari guru muda ke guru apa? Madya. Golongannya mulai 4A, 4B, 4C. Kemudian guru utama 4D, 4E. Nah ini ada guru yang nanya ke saya, Pak, saya ini sudah guru utama, sudah 4D, berarti pensiunnya 65 ya Pak? Tidak, itu hal yang dikecualikan. Jadi kalau guru tetap mau pertama, mau muda, mau madya, mau utama, pensiunnya di usia 60. Tetapi kalau nanti teman-teman Widya Iswara ini ada yang naik di utama, itu pensiunnya menjadi 65. Jadi guru tidak ya. Jadi, Pak, saya pengen 65 ya, apa kok pindah dari Widya Iswara. Pengawas. Pengawas Lama bisa. nanti ke Pak Min. Pengawas bisa kan, Mbak? Pengawas. Pengawas ya, Ya, pengawas bisa. termasuk yang Ya, kelima ya Mbak. ya, Widya. ya. Pengawas. Ini pengawas kita terbatas, semua terbatas. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, itu kan di Bapak Ibu harus hafal di luar kepala. 3A ke 3B utangnya piro? 50. 3B ke 3C utangnya berapa? 50. Kalau misalkan Bapak Ibu ketika nyaur dari 3A ke 3B bukan 50 tapi sudah nyaur 60, apakah berikutnya hanya nyaur 40? Nah, Tetap nyaurnya 50. Kelebihan angka kredit tidak hitung. Hangus. rugi ya. Tapi kalau kurang Bapak Ibu harus bayar. Nah, karena didesain sebagai angka kredit dan utang, ya toh. Jadi Bapak Ibu itu ketika lahir jadi guru sudah utang saya. Istimewanya, tenornya, pelunasannya itu diatur boleh 2 tahun, boleh 4 tahun. Kalau dulu Bapak Ibu 7 tahun tidak membayar, itu diberhentikan dari jabatan guru dulu loh ya. Kalau sekarang sudah nggak diatur, karena ternyata pemerintah nggak sanggup melaksanakan aturan itu. Mau pernah sanggup, anak gurunya dilereni kurang gurunya, sehingga aturan itu lama-lama hilang. Jadi Bapak Ibu sak suwe-suwene tetap nengke wae kaya mau sing koncoku pirang tahun ra munggah-munggah ya meneng wae ra iso dikapak-kapaki. Tapi untuk jabatan fungsional yang lain termasuk pengawas penilik, kalau saat ini 5 tahun tidak naik pangkat, tidak mengumpulkan angka kredit, mereka diberhentikan sementara dari jabatannya. Kalau masih dibayar tunjangannya, maka dia harus mengembalikan tunjangan itu. Tapi nek guru ora, mergo balane akeh. Ya. Nah, ini perlu menjadi motivasi juga Bapak Ibu bahwa guru itu bisa naik 2 pangkat 2 tahun sekali. Ya toh? Itu diatur di Permenpan. 2 tahun sekali. Bisa kalau PKG